Baik, salam budi luhur. Berikut kita lanjutkan bahasan tentang kewirausahaan pada bagian ketiga. Judulnya adalah bagaimana menciptakan peluang berwirausaha. Di sini saya tambahkan karakter wirausahawan. Kenapa? Karena memang tujuan perkuliahan kita adalah di awal sudah saya sampaikan untuk menciptakan sikap atau semangat untuk berwirausaha, sehingga di sini mungkin perlu saya tambahkan tentang seperti apa sih wirausahawan itu, karakternya, supaya nanti bisa memicu keinginan, semangat, atau memicu cara berpikir supaya nanti kita juga kemudian tertarik untuk menjadi wirausahawan. Nah, kalau kita lihat 10 manusia terkaya di dunia, ya, di sini tahun 2020 atau 2019 misalnya, maka kita melihat mereka adalah misalnya ada Bill Gates, ada Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, dan Larry Ellison, dan lain-lain. Ini sebagai besar orang ini adalah tinggal di benua Amerika. Itu pertama, catatan pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di Indonesia, mulai dari Jarum Group, ya, Hartono Bersaudara, Khairul Tanjung, Prakas, Bahtiar Karim, Mukhtar Riyadi, Taher, ya, media ini, Murdaya Po, Peter Sondak, dan terakhir adalah Edi Kusnadi. Kalau kita lihat 10 orang terkaya dan 10 baik di dunia maupun di Indonesia itu punya nanti ciri-ciri atau karakter yang sama, ya, nanti punya karakter yang sama, ya. Nah, ya, berikutnya juga sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa Indonesia sangat kekurangan, ya, kekurangan pengusaha, sehingga ini ada hasil penelitian bahwa konon katanya kalau seseorang, ya, sejak kecil itu sudah, atau sejak awal sudah diajari menuliskan keinginannya, cita-citanya, setelah ditulis dengan jelas, ya, tulisannya tadi disimpan, dibaca terus-menerus dalam menjalani kehidupan, maka konon kabarnya orang-orang seperti ini kemudian akan mempunyai, ya, mempunyai kemampuan berpenghasilan 10 kali lebih banyak dari teman-temannya yang tidak pernah, ya, merumuskan atau mengucapkan, bahkan menuliskan cita-citanya. Tetapi yang sudah mau, yang sudah mau menulis mengucapkan cita-citanya tanpa ditulis secara jelas, itu hanya mempunyai penghasilan 2 kali dari teman-temannya yang tidak punya cita-cita secara spesifik. Sehingga di awal-awal ini saya perlu mengingatkan lagi, sebenarnya belum terlambat untuk para mahasiswa untuk merumuskan cita-citanya saat ini, ya, sehingga nanti sesuai dengan kehidupan masih mempunyai waktu untuk mengejar cita-cita itu. Ini yang penelitian ini dilakukan oleh Harvard Business School. Kemudian kalau kita lihat juga, ya, profil atau kesamaan dari ciri-cirinya 10 pengusaha terkaya di dunia tadi itu hampir sama. Pertama adalah orang-orang itu adalah punya prestasi yang tinggi, ya, suka mengambil risiko. Jadi semua kehidupannya itu sangat berhubungan dengan risiko. Tetapi juga mereka juga sebagai pemecah masalah, ya, dan mereka juga pencari status, dan mereka tentu
mendapatkan statusnya sebagai orang terkaya tadi. Kemudian mempunyai energi yang sangat tinggi, ini dedikasi ya, semangat ya, keinginan ya. Kemudian percaya diri, confidence-nya tinggi sekali. Mempunyai ikatan emosi, ya, memisahkan antara hubungan emosi dengan karir, dan mereka adalah manusia yang menyukai kompleksitas tinggi dan formalisasi yang rendah. Jadi mereka itu mementingkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah dan tidak terlalu memikirkan apakah ini harus dengan cara formal, apakah ini harus dengan cara yang istilah terstruktur dan seterusnya gitu. Jadi mereka punya ciri yang sama. Kemudian karakter wirausaha itu juga seperti yang ada pada gambar ya. Jadi seorang pengusaha itu cirinya adalah mempunyai kemampuan gabungan antara kreatif, motivatif gitu ya, inovasi gitu ya, agresif, pengambil risiko, mempunyai integritas tinggi ya, percaya diri ya, mempunyai kompetensi dan pemecah masalah. Ini kesamaan sifat dari para pengusaha sukses tadi. Sehingga kalau kita lihat untuk menjadi pengusaha itu memang tidak mudah. Kita harus mempunyai gabungan kemampuan dari segala macam sifat-sifat positif ini. Kemudian bagaimana cara membentuk karakter berwirausaha? Tentu tidak mudah. Tapi yang paling mudah adalah bahwa calon pengusaha itu, saya ingin mengatakan, harus mempunyai pertama pengetahuan, yang kedua adalah sikap mental sebagai fondasi, seumpama kewirausahaan itu adalah sebuah bangunan. Nah, hari ini kita adalah tujuannya adalah bagaimana membangun fondasi tadi ya, pengetahuan dan sikap, pengetahuan dan semangat, di mana satu saat nanti dalam waktu dekat dan dalam waktu lambat sekalipun kemudian kita bisa mewujudkan menjadi sebuah usaha. Nah, kalau ingin melihat juga jadi standarisasi potensi ini juga lebih dirinci lagi ya. Tetapi kurang lebih akan sama ya, motivasi, kreativitas, kemandirian, keuletan ya, komunikasi dan seterusnya. Ini tidak banyak berkembang. Artinya sifat-sifat seorang pengusaha itu dari dulu kemudian sampai hari ini tidak banyak berubah. Mereka tetap harus mempunyai sifat-sifat yang kurang lebih sebanyak itu untuk kemudian menjadi sukses menjadi pengusaha. Nah, kreativitas tinggi itu yang seperti apa? Tentu ini banyak sekali ya pengertian tentang orang kreatif. Ya, ini yang ada yang mengatakan mampu berpikir yang baru dan berbeda, berarti ini inovatif. Ya, mengungkapkan bahwa ide kreatif sering muncul ketika wirausaha melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru. Inovasi adalah kemampuan dan seterusnya. Dan di atas kita akan melihat bahwa seorang pengusaha itu harus kreatif, di mana di dalamnya adalah bisa menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Ya, hasil kerjasama masa kini dan masa lalu untuk menciptakan yang baru, menggantikan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Sesuatu yang rumit itu bentuk kreativitas dirubah menjadi yang lebih sederhana tapi lebih baik. Kemudian selalu komitmen, mempunyai semangat kerja dan tanggung jawab. Max Weber menyatakan intisari atas kerja orang Jerman ini misalnya rasional, disiplin tinggi, kerja keras, ya, berorientasi pada kesuksesan, hemat bersahaja, tidak mengumbar kesenangan, menabung dan investasi. Ini Max Weber ini ya. Nah, di timur orang Jepang menghayati Bushido misalnya. Ini sifat-sifat etos kerja ya. Kalau dijelaskan cukup panjang, nanti kalian bisa baca. Ya, ini Jansen Shinamo mengembangkan 8 etos kerja, kurang lebih sama. Mandiri atau tidak ketergantungan. Ini
seorang wirausaha itu mandiri, ya, berani menghadapi risiko, motivasi besar, Abraham Maslow, ya, fisik yaitu physical need, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan harga diri, ini kebutuhan dasar menurut Maslow, ya, kebutuhan fisik, kebutuhan psikologi, keamanan, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, selalu perspektif, memiliki perilaku inovatif tinggi tadi, selalu mencari peluang. Nah, inilah yang kemudian bagaimana cara menciptakan peluang bagi calon-calon pengusaha. Pertama tentu kita melihat sejarahnya para pengusaha tadi, kita bisa meniru, ya, kenapa mereka bisa sukses, yaitu merupakan salah satu membangun peluang, memiliki kemampuan manajerial, ya, memiliki keterampilan personal. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, ini tentu juga kita harus waspadai. Maka dengan pengetahuan yang, ya, bisa kita pelajari dari orang-orang berhasil tadi, saya yakin apabila kita sungguh-sungguh, kemudian kita mampu akan menciptakan peluang usaha sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar kita dan saat ini. Tetapi perlu saya sampaikan juga bahwa ini yang mengancam, ya, seorang wirausahawan itu kemudian gagal. Ya, wirausahawan yang sudah berhasil saja bisa gagal, apalagi yang baru mau memulai. Tetapi ini tidak harus menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau yang penting kita tahu. Tapi kita sudah jelas kegagalan misalnya diakibatkan oleh tidak kompeten dalam manajerial, sehingga kalian semua juga harus mampu mempunyai pengetahuan tentang manajerial. Kurang berpengalaman, oke, betul memang. Tapi pengalaman harus dibuat sebagai langkah pertama supaya kita punya pengalaman. Tidak bisa mengendalikan keuangan, itu wajar bagi pemula. Gagal dalam perencanaan, tapi bisa dibuat rencana ulang. Lokasi yang kurang memadai, ini sebenarnya ini masalah-masalah zaman dulu, zaman sekarang sudah tidak menjadi masalah, terlalu menjadi masalah, di mana saat ini banyak usaha yang bisa dilakukan dengan cara online. Kurangnya pengawasan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, kemudian profil pengusaha sukses ini sudah ada di awal tadi. Jadi dari sini kalau pengetahuan ini kita peroleh, nanti kemudian bisa mendapatkan bagaimana cara menciptakan peluang. Demikian tentang bagaimana menciptakan peluang yang didasari oleh pengetahuan dengan cara melihat, dengan cara mempelajari tokoh-tokoh, ya, kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan akhirnya adalah salam budi luhur.